Inilah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan menjadikan kami sama seperti Yesus. Namun Tuhan, kami masih hidup di dalam kedagingan. Kami masih hidup di dalam keinginan kami. Tapi kami percaya Roh Kudus dapat menolong kami. Roh Kudus dapat memberikan kekuatan kepada kami supaya kami tetap berdiri teguh sama seperti Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan berikan inspirasi baru kepada kami ketika kami mendengar suara. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Dan membaca dalam kitab Lukas pasal 8 ayat yang ke-4 mulai. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak duri itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah Yesus berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, secara singkat perjalanan Yesus dalam pelayanan di Palestina, firman Tuhan katakan banyak orang berbondong-bondong, yaitu orang-orang dari kota ke kota. Mereka datang menggabungkan diri pada Yesus. Nah, disinilah ketika mereka datang menggabungkan diri kepada Yesus, Yesus tidak melihat status sosialnya, Yesus tidak melihat status ekonominya, Yesus tidak melihat status pendidikannya, Yesus tidak melihat keadaan mereka, tetapi yang Yesus lihat bahwa mereka datang dengan satu tujuan, adalah untuk menggabungkan diri bersama dengan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Yesus pandai untuk melihat situasi keadaan yang sedang berkembang pada masa itu. Oleh karena itu, Yesus tidak datang dengan ilmu-ilmu yang cukup tinggi, tetapi dia datang dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan agar supaya orang mengerti apa maksud Tuhan yang benar melalui perumpamaan-perumpamaan yang dia berikan kepada orang banyak. Perumpamaan ini sangat sederhana, dan perumpamaan ini semoga bisa menjadi berkat bagi mereka dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Dia kasih perumpamaan yaitu adalah seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Dan pada waktu itu benih jatuh di pinggir jalan, dan kemudian orang melewati jalan itu menginjak-injak benih, dan tidak lupa lagi burung datang untuk makan benih-benih itu. Jadi artinya semua tidak berhasil. Berupaya keras untuk menaburkan, tetapi ternyata semuanya. Kalau kita bicara semuanya nihil, kita ingat bagaimana murid-murid dengan susah payah mereka beridar-idar di Tasik, membuang jaring sini, membuang jaring sana. Ternyata semalam suntuk mereka tidak mendapatkan ikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
taburan yang ditabur di pinggir jalan tidak menghasilkan hasil yang baik. Yang kedua, bukan saja penabur ini menabur di pinggir jalan, tetapi dia menabur di tempat yang berbatu-batu. Jadi menurut saya bahwa penabur ini mesti belajar dari orang-orang petani-petani di ladang. Rupa-rupanya penabur ini dia tidak mengerti bagaimana caranya dia menabur. Kok dia menabur di tempat yang berbatu-batu. Dan ketika panas itu terbit, panas itu memanasi batu, dan semua benih yang bertumbuh pada waktu itu mati oleh karena panas dari batu-batu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, di sini mengajar kepada kita untuk menabur di tempat yang baik, bukan saja di batu-batu, tetapi di tempat yang baik. Nah, dia tidak berhenti di situ hanya bicara seorang penabur yang menabur di tepi jalan atau di jalan, menabur di tempat yang batu-batu, tetapi yang ketiga dia menabur di semak-semak duri. Nah, menabur di semak-semak duri itu tidak salah. Kita lihat bahwa ada benih yang bertumbuh karena ada tanah, sebagian tanah yang bisa menghidupi benih itu sehingga benih itu bertumbuh. Tetapi ketika dia bertumbuh sampai besar, maka dia dibelit oleh semak-semak belukar itu dan membuat benih ini tidak bisa tumbuh dengan baik, tetapi pada akhirnya juga mati. Apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita, kita sudah berupaya menaburkan firman Tuhan di mana-mana. Ternyata firman Tuhan itu tidak bertumbuh secara baik. Karena apa? Tertarik karena dibelit dengan materialistis yang ada di dalam dunia ini. Keadaan yang ada di dalam dunia yang cukup berpengaruh sehingga membelit kehidupan orang-orang yang telah ditabur firman Tuhan itu, sehingga mereka tidak bertumbuh secara baik dan akhirnya mati. Dan di sini kita lihat bahwa tidak berhenti di situ, tetapi di sini dikatakan penabur itu menabur di tanah yang baik. Dan ketika ditaburkan di tanah yang baik, maka benih itu akan bertumbuh dengan baik. Dengan bantuan matahari, dengan bantuan air hujan, maka benih itu bertumbuh dengan baik. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ini yang dipakai oleh beberapa orang untuk menjelaskan tentang menabur persembahan. Ada orang-orang yang pakai kesempatan ini untuk menabur. Kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak. Kamu tabur 100.000, kamu akan menerima hasil 1 juta. Nah, ini yang dipakai seperti itu. Padahal sebenarnya bukan maksud itu sebenarnya. Tapi maksudnya kalau kita menabur potensi kita menabur semangat kita menabur kesetiaan kita akan menuai apa yang kita taburkan itu. Jadi saudara ibu bapak yang diberkati Tuhan, kenapa sehingga beberapa orang yang bisa menyampaikan, ayo tabur, kamu akan tabur menuai, kamu akan menerima yang banyak. Ya, mungkin kita perlu melihat latar belakang kenapa jemaat ditekan-tekan seperti itu. Sebenarnya jemaat itu baik, tetapi kesadaran dari jemaat untuk memberi itu sedang rusak. Dan oleh karena itu kesadaran umat itu harus dipulihkan kembali. Dipulihkan, kalau kesadaran mereka sudah dipulihkan, maka dengan sendirinya mereka akan memberi persembahan kepada Tuhan. Berbicara tentang persembahan, maka kita kembali lihat kepada Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah persembahan ke rumah Tuhan supaya adalah makanan. Itu memang betul. Sebab pada waktu Maliaki berkata demikian, mereka ada di dalam Di dalam jajahan negara-negara luar yang menjajah mereka. Kita tentu tahu bahwa Persia menjajah Israel, kemudian Yunani menjajah Israel, setelah itu Israel merdeka 100 tahun, dan kemudian Roma menghantam Israel. Nah, di sini kita lihat semua berubah. Ekonomi berubah, pendidikan berubah, budaya berubah,
Hanya bahasa tidak berubah. Karena memang seluruh daerah Mediterania sudah dikuasai oleh bahasa Yunani. Nah, saya tidak membahas itu terus, tapi kita melihat bahwa pada waktu Roma menjajah Israel, maka para pengusaha-pengusaha ini mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk mencalonkan diri menjadi imam di dalam bait Allah. Nah, mereka menjadi imam di dalam bait Allah, maka mereka tekan kepada umat untuk membayar pajak yang tinggi. Ini yang mengakibatkan banyak orang keluar dari bait Allah karena tekanan pajak yang tinggi. Jadi saudara-saudara, jadi bukan imam yang asli yang mengatur bait Allah, tetapi para pengusaha ini yang mengatur bait Allah. Itu sebabnya mereka jadikan bait Allah sebagai lahan yang baik untuk menekankan kepada umat bayar pajak. Dan akhirnya orang-orang miskin mereka keluar dari gereja. Mereka keluar dari bait Allah. Dan ketika Yesus datang di Palestina, lahirlah khotbah di atas bukit. Yesus katakan berbahagia, 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 sampai ayat yang 9 terakhir dikatakan bersukacitalah karena namamu tersurat di surga. Jadi kita melihat dengan demikian, maka menjadi komunitas pertama orang Kristen di Indonesia, di seluruh daerah Mediterania. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, marilah kita mengajar agar supaya umat itu bisa memberi kepada Tuhan sekalipun pelaksanaan persembahan itu tidak benar, tetapi kesadaran kita untuk memberi kepada Tuhan. Orang lain bilang, untuk apa kasih-kasih ke gereja, sedangkan di gereja dipakai, dicelengkan. Saya katakan tidak. Harus memberikan ke gereja, sebab di gereja didoakan. Harus berikan ke gereja, karena itu firman Tuhan. Mereka mau laksanakan bagaimana itu urusan mereka, tapi urusan saya harus memberi kepada gereja, memberi kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, disinilah perumpamaan yang Tuhan katakan, jangan tabur di tanah yang tanah di pinggir jalan, jangan tabur di tanah yang berbatu-batu, jangan tabur di semak berduri, tapi tabur di tanah yang baik. Memang kita dari latar belakang ekonomi yang tidak mampu, tetapi kita bisa tabur. Karunia-karunia kita tabur untuk melayani Tuhan. Kita memang dari latar belakang tidak mampu, taburkanlah kerinduan dan semangatmu untuk melayani Tuhan. Taburkanlah kesetiaanmu. Sebabnya kita bersyukur dari Pare bisa datang, dari Kertosono bisa datang, dari Batas bisa datang. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa ketika kita menabur kesetiaan kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Jadi saudara-saudari Bapak yang diberkati oleh Tuhan, marilah kesempatan ini kita mau menabur karunia-karunia kita, karena memang dunia ini sudah menuju kepada titik penyelesaian. Kita tabur kebaikan, kita tabur supaya melalui taburan kita akan melihat hasil. Banyak orang diselamatkan, banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi perumpamaan ini sangat sederhana untuk memberikan satu inspirasi kepada orang banyak, agar supaya orang banyak mengerti tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah firman Tuhan yang pendek ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menabur semangat kita di masa-masa tua ini. Jangan sampai masa tua. Ada nyanyi yang bilang apa? Sampai masa tua. Ya itu. Oleh karena itu, biarlah dengan firman Tuhan ini mau memberkati kita semua. Amin.